Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas saya, kelas online pendidikan profesi kebidanan. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan mengenai ASI eksklusif dan di dalamnya nanti kita juga akan mengupas mengenai parenting bagi ibu nifas yang memiliki baduta. Dan satu lagi, saya akan memberikan asuhan komplementer untuk meningkatkan produksi ASI-nya dengan pemijatan oksitosin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian dapat video terbaru seputar dunia kesehatan. Terima kasih. Nah, sepengetahuannya Mbak, ASI eksklusif itu apa? Nggak tahu. Enggak tahu. Ya, setahu saya ASI eksklusif itu full ASI. Iya benar. ASI eksklusif adalah pemberian ASI full dari bayi baru lahir sampai usia 6 bulan tanpa dikasih bantuan apapun, entah itu kedeng. Iya, biasanya kan orang pedesaan, bukan orang pedesaan sih, kadang ya ada orang yang baru lahiran beri kedeng, Pak Alos itu kadang beri nase Pak Alos. Ya, itu bukan ASI eksklusif namanya. Ya, karena ASI eksklusif adalah proses pemberian ASI yang diberikan kepada bayi dari bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Mon etang bayi di aing kula, etang bayi di susu, etang bayi di kedeng, itu sudah bukan ASI eksklusif polenya mana ya. Nah, di sini ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak bayi dilahirkan sampai usia bayi 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman tertentu, kecuali apa? Kecuali diberikan obat, vitamin, ya. Misal nih anaknya sakit, tapi Bu saya mau ASI eksklusif, katanya kalau ASI eksklusif nggak boleh nih dikasih apapun, cuman ASI aja. Tapi kan kecuali obat-obatan, vitamin, ya imunisasi, nah itu nggak apa-apa. IMD adalah tindakan setelah lahir yang mana bayi diberikan kesempatan untuk memulai atau mencari atau mulai kayak belajar netek gitu Bu, yang mana dia diletakkan di atas perut ibu ya. Jadi bayi itu dibiarkan merayap, biar apa? Biar nyari mana nih putingnya, kayak gitu ya, ngajarin. Jadi IMD itu adalah pelajaran menyusu pertama untuk bayi kayak gitu ya. Biasanya 1 jam ditaruh di sininya ya, baru diambil. Kemarin kan nggak gitu ya waktu lahiran sampean. Nah, manfaat IMD apa saja? Yang pertama, ketika bayi itu berada di dalam kandungan, otomatis dia akan aman ya enggak, dia hangat karena ada air ketubannya. Tapi ketika bayi itu sudah di luar, otomatis suhu lingkungan itu akan mempengaruhi suhu tubuh bayi ya. Nah, manfaat IMD salah satunya adalah menghangatkan ya. Dengan adanya kontak kulit antara sampean sama bayinya, itu menghangatkan bayinya, jadi bayinya nggak kedinginan ya. Terus kemudian meningkatkan ikatan kasih sayang antara ibu ke bayinya ya. Kemudian ibu dan bayi akan menjadi lebih tenang sehingga pernafasan dan detak jantung bayi akan menjadi lebih stabil. Kemudian akan membuat bayi tidak rewel ya. Kemudian keberhasilan menyusu itu biasanya kenapa? Pertama, akan mengakibatkan produksi ASI lancar. Jadi semakin sering disusui sama bayinya, sampean akan semakin banyak air susunya. Tapi kalau dibantu ASI sama sufor, terus lebih banyak sufornya, pasti air susunya sampean akan sedikit. Karena apa? Bayinya akan jarang nyedot. Padahal produksi ASI salah satu utamanya itu karena lebih banyak disedot sama bayinya, makanya produksinya semakin bertambah ya. Semakin jarang disusui sama bayinya, akan semakin berkurang ASInya ya. Nah, yang tadi untuk bayinya, ternyata ada juga untuk ibu. Yang pertama apa? Mau lewat? Nggak apa, lewat dah. Sip. Yang pertama, manfaat untuk ibu, membuat ibu merasa rileks ya, tenang. Terus, kenapa? Mak dan mama kamu marah. Iya kayak gitu, memang anak-anak nggak apa-apa. Nah, manfaat untuk ibunya apa? Yang pertama, membuat ibu merasa tenang ya. Kemudian mencintai anaknya ya. Jadi ketika proses menyusui itu nggak hanya
ya udahlah yang penting nyusuin, nggak boleh ya, harus sambil ngajak ngobrol anaknya, memberikan kalimat-kalimat yang positif ya. Biar apa, biar antara ibu dan bayinya komunikasinya lebih dapet ya, juga ikatan batinnya juga lebih dapet. Karena apa, bayi itu akan mendengar ya. Jadi ketika nyusuin, aduh cantik sekali, aduh anak pinter, ayo nyusu yang banyak, ayo sehat, kayak gitu. Jadi bayi akan, energinya akan positif ya, soalnya dari sampean memberikan energi positif ke anaknya ya. Kemudian merangsang refleks pengeluaran ASI, jadi semakin sering disusui, produksi ASINya akan semakin banyak ya. Karena apa? Karena hisapan dari bayinya. Tapi kalau si payudaranya ini nggak dihisap, apa yang terjadi? Ya sudah, di sini nggak mau produksi ASI lagi, soalnya nggak ada yang nyedot ya. Kemudian merangsang kontraksi rahim yang mencegah pendarahan usai persalinan. Nah, ketika sampean hamil, bayinya besar ya kan. Ketika bayinya sudah lahir, rahim yang tadi awalnya besar berisi bayi, dia akan kembali menyusut seperti semula ya. Sampean kemarin kan diperiksa ini apa, perutnya itu disuruh apa ya, kayak diginikan gitu kan ya. Nah itu biar apa, biar pengembalian rahimnya kembali ke bentuk normal ya. Kalau bentuknya itu keras, mengecil, nah berarti itu bagus. Tapi kalau bentuknya lembek, berarti pengembalian rahimnya itu terganggu. Kalau terganggu bisa menyebabkan apa? Pendarahan ya. Nah, manfaat menyusui tadi ya. Manfaat menyusui, ternyata ASI itu mengandung zat-zat gizi yang lengkap. Jadi nggak usah khawatir, ini kalau cuma dikasih air susunya, saya takutnya nanti kurang bayinya, atau takutnya nanti nggak cepet besar. Enggak ya. Karena apa? Bayi itu memang apa ya Bu, kayak dia memang dimodifikasi, cocoknya memang ASI saja. Kecuali memang ASINya sampean nggak keluar, baru boleh dikasih susu formula ya. Soalnya kenapa? Kandungan dari ASI itu bagus sekali, nutrisi, vitamin, zat gizi itu udah lengkap di sana, dan itu adalah antibodi alami buat bayinya. Biasanya bayi gak akan gampang sakit ya. Tapi sampean harus makan yang bergizi, ikan, sayur, telur, semuanya dimakan, nggak boleh mutih. Sampean mutih apa enggak? Kemarin enggak, Mbak. Pas ini pusarnya belum copot. Sudah copot kan, ini luka kan ya, Mbak. Apanya yang luka? Pusarnya itu. Oh, itu bukan luka. Ya itu kan memang masa apa ya? Kayak penyembuhan, bukan penyembuhan apa ya? Kayak ya karena ada sisa dari plasentanya itu ya, kayak menutup gitu, menutup sempurna, pembentukan sempurna. Jadi nggak luka. Saya takut mau makan ini, mau makan ikan. Jadi sampai sekarang ini gatel tuh, Mbak. nggak berpengaruh, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi sekarang ini mutih. Ya enggak, cuma makan sama apa? Kerupuk. Tahu. Nah ya itu, nutrisi untuk bayinya nggak ada ceritanya ASI itu bikin bayinya gatel, bikin bayinya panas, bikin bayinya sakit, atau ASINya basi. Kemarin Mbak, yang barengannya anak saya yang pertama itu, tak pusarnya itu keluar nanah. Nah, pusar keluar nanah bukan disebabkan karena pemberian ASI, atau karena ini karena saya nih makan ikan, makan telur, jadi ke anaknya, ke penyembuhan tali pusarnya dia gatel. Enggak sama sekali. Itu karena apa ya, Mbak, keluar nanah? Keluar nanah karena apa? Pertama, karena adanya infeksi. Disebabkan karena apa? Bisa tali pusarnya itu beri ramuan-ramuan ya, terus beri alkohol, terus kebersihannya tidak terjaga sehingga menyebabkan infeksi. Nggak ada ceritanya ASI mempengaruhi luka pada tali pusar bayi, nggak ada ya. Jadi sampai dari sekarang harus makan yang bergizi lagi, ikan, sayur, telur, tempe,
semuanya dimakan ya. Karena apa? Nutrisi, vitamin sama zat gizinya itu untuk bayinya lewat ASI ya. Nggak ada ceritanya ASI basi atau ASI itu menyebabkan sakit ke bayi, nggak ada ya. Makanya nggak boleh mutih lagi sekarang ya. Terus yang kedua, mudah dicerna, diserap secara efisien. Jadi ususnya bayi itu kayak apa ya, kayak ususnya ayam sampean. Kalau ususnya ayam kan kecil sekali kan, cocoknya apa? Jadi cocoknya memang ASI, air susu ibu. Jadi ketika ASI yang masuk ke dalam usus, dia kayak gini memproduksinya, enak, santai. Tapi ketika yang masuk nasi, pisang, yang dia santai ususnya bekerja, karena yang masuk makanan yang berat-berat, akhirnya apa? Gini ya. Karena apa? Bukan masanya dikasih makanan yang lain, masanya harus ASI ya. Bahayanya apa ke bayi? Ususnya rusak ya. Kemudian bayinya sakit, infeksi, kembung, diare ya. Tapi kalau hanya ASI saja aman, karena ASInya ibu itu memang mengandung zat gizi, vitamin, nutrisi ya, juga mengandung antibodi untuk bayinya. Terus dari susu ibu. Tapi kalau dikasih ASI eksklusif, dia nangis terus. Ini memang kayak gitu, cepet lapar. Karena apa? Ketika masuk ASInya ya langsung diproduksi sama ususnya, langsung diproses, ya sudah habis itu 1 jam lagi nangis, diproduksi lagi, diproses lagi ya kan. Kalau dikasih nasi mesti dia bakalan kenyang. Karena apa? Ya ususnya lama dia memproduksi, nggak langsung tuh mbak, nggak langsung diserap. Ya kasihan adeknya. Nih yang ketiga, ternyata melindungi terhadap infeksi. Terus biaya lebih rendah ya, nggak ada biaya apapun, nggak ada. Kalau pakai Sufor sampean masih harus beli susu formula. Kalau ASI eksklusif kan enak, tinggal sampean aja makannya yang harus bergizi, nggak boleh mutih ya. Sampean kalau makannya nggak bergizi, mutih aja ke tali pusar, itu akan lama proses ininya, proses penutupannya. Karena apa? Gizi, nutrisi, vitamin yang didapatkan sama bayi nggak ada ya. Kemudian menyusu membantu bonding dan perkembangan, membantu menunda kehamilan baru. Mau hamil lagi apa enggak? Sudah cukup. Nah benar. Jadi habis ini langsung pakai KB ya. Rencana mau pakai KB apa? Implan ya. Implan itu 3 tahun ya. Dia diletakkan di sini, di bawah kulit ya. Bentuknya kayak korek api 2 itu. Nah ditaruh udah di sini, cuman dilukain dikit kok, seret gitu, ditaruh udah di bawah kulit. Enak itu sama kayak suntik 3 bulan. Manfaatnya apa? Enggak dikasih pati rasa, enak malah daripada disuntik tiap bulan sampean ya. Itu sama kayak suntikan 3 bulan. Manfaatnya tidak mempengaruhi produksi ASI, kualitas ASI tetap bagus, kualitas ASI tetap lancar ya. Jangkanya lama, nanti 3 tahun lepas pasang lagi ya. Kemudian melindungi kesehatan ibu. Nah, gimana manfaat memberikan ASI kepada keluarga? Yang pertama ada manfaat ekonomis. Kalau manfaat ekonomis berarti apa? Kayak irit biaya. Iya bener. Jadi uangnya daripada dibikin buat beli susu formula ya dibuat beli perlengkapan baju anak ya, untuk nambah-nambah sekolah anak yang pertama sama yang kedua, untuk beli ikan, sayur, iya kan. Kemudian psikologis. Kalau psikologis gimana? Ke ibunya berarti ya. Ibunya lebih tenang, lebih aman ya. Soalnya kenapa? ASInya kan nggak kira basi, ASInya nggak kira bau, enak, hemat, nggak kira kepanasan. Kalau pakai Sufor kan takutnya, oh ini udah tadi nih, ini nih apa, udah basi nih. Itu kan membuat sampean cemas ya kan. Terus kemudian memberikan kemudahan, kayak apa contohnya? Kayak
itu si bayi mau nyusu tinggal nyusuin, nggak harus bangun buat susu. Iya, benar sekali. Kemudian ternyata ada juga nih manfaat pemberian ASI eksklusif terhadap negara. Makanya negara kayak membuat peraturan ASI eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. Ya kan, dari pemerintah. Kenapa? Yang pertama, untuk menurunkan AKB. Apa itu AKB? Angka kematian bayi. Ternyata dari laporan apa ya, hasil dari pemerintah itu kadang kan ada, setiap tahunnya kan ada laporan kematian bayi. Ternyata itu disebabkan karena apa? Karena kesehatan bayi yang terganggu. Salah satunya disebabkan karena apa? Tidak diberikan ASI eksklusif, ya, sehingga daya tahan tubuh bayi gampang sakit, bahkan menyebabkan pada kematian. Salah satunya biar apa? Ya udah, salah satu untuk mencegah terjadinya angka kematian bayi apa? Dilakukanlah pemberian ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Biar apa? Biar daya tahan tubuh bayi benar-benar kuat, ya. Kemudian mengurangi beban negara untuk biaya RSI, ya. Kalau bayinya sakit, otomatis yang membiayai, kalau dia pakai BPJS yang membiayai, iya benar. Tapi kalau dia sudah diberikan ASI eksklusif, bayi nggak gampang sakit, otomatis pengeluaran pemerintah juga tidak akan terlalu banyak, ya. Kemudian mengurangi impor sufor, ya. Kemudian meningkatkan kualitas generasi, apalagi sekarang banyak stunting. Ya, sudah tahu sampean stunting. Stunting itu tumbuh kembang bayi tidak sesuai dengan usianya. Biasanya yang usia 5 tahun dia beratnya sudah sesuai dengan usia 5 tahun, itu enggak, masih kecil, masih pendek, ya. Atau bahasa Maduranya masih kotet gitu, ya. Itu apa? Itu stunting. Karena apa? Nutrisi vitamin itu tidak tercukupi, ya. Ya apa? Nah, bagaimana nih cara menyusui yang benar? Nah, ini ada contohnya, ya. Jadi kayak gini cara menyusui yang benar. Menopang payudara. Jadi payudaranya ditopang, ya. Diangkat. Iya, benar. Kemudian yang puting ini harus masuk seluruhnya ke mulut bayi. Kalau bayinya itu masih bunyi kayak ngecap-ngecap, itu berarti enggak tepat ininya. Kalau bayi itu enggak bersuara, nah berarti itu baru yang bagus, ya. Kayak gini, ya. Yang pertama kayak gini. Sampean kalau proses anunya misal kayak gini nggak apa-apa, di sini ditopang dulu, kemudian seluruh putingnya ini dimasukkan semua ke mulut bayi, ya. Kepala bayi ada di sini, ininya sampean ada di pantat bayinya, ya. Jadi ditopang, kemudian seluruh puting ini hitam-hitamnya itu sampai masuk semua ke dalam mulut bayi. Kalau mulut bayi itu nyedotnya itu nggak bersuara, nggak ngecap-ngecap, nah itu berarti bagus, sudah benar posisinya, ya. Kayak gini. Nah gini, ini pelekatan menyusui yang baik. Nah ini yang baik, ya. Ini yang kurang baik nih, nggak masuk semua kan. Kalau ini masuk semua. Perhatikan kalau bayi itu kalau kayak gini kan harus kita jaga nih. Biar apa? Biar hidungnya tidak ketutupin sama payudaranya. Ya, kalau ketutupan proses pernafasan akan terganggu, ya. Jadi hidungnya harus dilihat nih, ya. Ini yang benar, masuk semua, ya. Ini yang tidak benar, ya. Cara lain, ternyata ada cara lain nih pada saat menyusui. Nah, kalau sampean nyender duduk kayak gini, ya, dikasih bantal belakangnya, terus kemudian di sini dikasih bantal juga gini, ya. Yang dipegang apanya? Nih, ini di pantat bayinya, ininya pegang kepala bayinya. Kalau posisinya seperti ini, ya. Nah, ini untuk bayi kembar, ini untuk bayi kembar. Nah, ini juga sama, ya.
Nah, sampean sedang bekerja atau enggak nih? Enggak. Oh ya sudah, berarti bisa full memberikan ASI ya, tanpa melakukan pemerahan ya. Oke. Ini ke pemantauan pertumbuhan balita nanti kemana? Ke posyandu ya, jangan lupa bukunya dibawa, bayinya juga dibawa ya. Sejauh ini mengenai ASI eksklusif ada yang mau ditanyakan atau enggak? Enggak ada, ini paham benar berarti ya dah. Oke, nah ternyata Mbak ada cara untuk ini melancarkan produksi ASI. Ini namanya terapi pijat oksitosin. Biar apa? Biar ASInya tambah lancar. Ya, jadi nanti sampean minta tolong suaminya atau ibunya untuk melakukan pemijatan ke sampean. Biar apa? Biar lancar produksi ASInya. Nah, saya lakukan pemijatan ya ke sampean. Saya kasih gambar dulu. Saya kasih gambar ke sampean, nanti sampean paham. Saya lakukan pemijatan ya, biar sampean tahu letak-letaknya nih. Wah, pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini apa? Untuk meningkatkan kualitas ASI. Jadi ASInya tambah banyak ya. Gak usah pakai obat-obat sekarang untuk melakukan ini. Nah, nih ya. Jadi gimana caranya? Caranya kayak gini. Sampean mau duduk tegak kayak gini boleh, atau duduk ke sana boleh, atau nanti sampean posisi tidur juga boleh ya. Jadi nanti yang dipijat mananya? Di sini ya, di daerah tengkuk sini, permisi dari sini ke sini ya. Setelah itu kemana? Dari sini ke sini ya. Setelah itu kemana? Dari sini ke sini ya. Yuk saya lakukan ya. Sampai ngeliat sana ada bantal. Oh, pakai bantal ini. Oh iya deh, nanti mau lurus tegak ya. Mau duduk juga ya, kayak gini bisa. Mau nyender kan? Kayak gini. Dari sini ya. Di sini pakai yang ini, jempol ya. Sini kita tekan. Anak-anak boleh Yugi. Ya, ke sini 3 kali. Satu, dua, tiga. Lakukan lagi 1, bisa ngorok 2, 3. Nikah ngorok maklen apa Bu? Nikah ngorok untuk melancarkan ASI. Jadi mun ayorok marah nikah, pengeluaran ASINA dikit banyak ya. Jadi dikit mun ibukna lagi capek, bayina istirahat, nah ibukna ke suaminya atau sampean bisa lakukan pemijatan ini, makle ASINA banyak ya. 3 kali ya Mbak. Benar. Oi. Kita sepeda. Setelah itu ditekan ya. Terus kemudian dari sini. Ya. Ke samping sini. Ya. Sama juga 3 kali. Ya. Setelah itu lakukan pengusapan gini. Ya. Terus setelah itu ngikutin di sini tulang belikat ya. Ya. Sama 3 kali juga. Ini biar pengeluaran hormon, produksi ASINya banyak ya. Semakin sering dilakukan kayak gini, selain sampean enak nih, capek-capek kan ya dipijat, produksi ASINya banyak ya. Minta suaminya deh, Mas pijetin pijat oksitosin biar ASINya saya lancar gitu ya. Di sini sudah, di sini ke bawah ya. Misal pijatannya kurang kuat nih, ya udah nanti sampai minta kuat ke suaminya gini kan ya. Gini ya. Sama dan di suami Bu belum. Nah diginikan pas ya. Di mana aja tadi? Iya dari sini terus iya
terus ke ini. iya tulang belikat sini, terus iya ke bawah 3 kali ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya yang tanya berarti. ASI eksklusif apa yang sampean tahu? ASI eksklusif Pemberian full ASI tanpa dibantu apapun. dari usia berapa bulan? 0 sampai 6 Iya. Kemudian ASI apakah bisa menyebabkan bayi sakit? enggak. Ya jadi sekarang nggak ada nih, nggak ada. Saya nggak mau ngasih ASI atau saya nggak mau makan yang bergizi takutnya nanti bayinya saya sakit, nggak ada ya. Bayinya sudah selesai di BCG ya. Nanti ada keluhan apapun langsung kontrol ke kamu deket di sana pustunya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Sudah ini paham? Paham. Ya udah. Jangan lupa lakukan pemijatan oksitosin ya biar lancar ASInya. Selain itu makannya nggak boleh mote. Bah sekarang tak oleh mote-mote deurna sobung ceritana mun ibu na deur cuko telur bujele bayina bakalan apa tadi keluar nanat sobung ceritana ya. Jadi ibu na tak oleh mote. Justru mun ibu na mote deki anu na kerwa bujele langkata bujele kerwa tak lekas beres ya. Kosu adeur saya bergizi. Tanda ceritana ASI ini basi. Tanda ceritana ASI ini bau ya. Jadi tak oleh ibu namun tak bagi adeur napa-napa tak oleh ya. Mbaknya juga sudah tahu kan ya. Dan nanti langsung dilakukan pijat oksitosin.